wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pertemuan ke-10 untuk mata kuliah paket aplikasi komputer. Nah, di sini materinya pada hari ini merupakan lanjutan dari materi kemarin di pertemuan ke-9 ya. Temanya kali ini mengenai statistik deskriptif, data skripsi kuantitatif pendidikan matematika menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini eh, sebagaimana sudah Bapak sampaikan kemarin ya di pertemuan ke-9. Nah, jadi untuk pertemuan ke-10 ini data mentahnya itu masih sama seperti yang kita gunakan untuk data mentah Excel pada pertemuan ke-9 kemarin. Gitu ya. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah belajar mengolah data awal skripsi, itu kan kemarin kita udah menghitung gain gitu ya. Ada gain, ada total angket, rata-rata angket di sini ya. Nah, bisa dilihat ya kemarin kita ngerjain ini ya. Ada gain, total angket, rata-rata angket, kategori ketuntasan, sama kategori respon siswa. Nah, jadi yang pertemuan ke-10 kali ini, kita lanjutkan pengolahan datanya dengan fokus pada statistik deskriptifnya. Nah, statistik ini digunakan untuk menggambarkan keadaan data penelitian secara umum. Nah, misalkan rata-rata nilai pretest, gitu ya, rata-rata nilai post-test, nilai tertingginya gimana, terendahnya gimana, mediannya gimana, standar deviasi, dan perbandingan deskriptif antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Oke, jadi konteksnya kita masih pakai contoh skripsi kemarin yang dengan judul pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Nah, jadi ini nggak perlu bikin data mentah sendiri gitu ya. Kemarin sudah disediakan. Nah, ini kita lanjutkan saja gitu ya. Jadi kita fokusnya langsung belajar menghitung gitu ya menggunakan fitur pada Excel. Nah, termasuk juga interpretasi. Jadi artinya apa sih gitu ya? Oke, jadi untuk capaian pembelajarannya berarti setelah pertemuan ini kalian diharapkan mampu yang pertama itu menjelaskan fungsi statistik deskriptif dalam skripsi kuantitatif pendidikan matematika. Yang kedua, menghitung rata-rata, median, nilai minimum, nilai maksimum, rentang, standar deviasi, dan varians pakai Microsoft Excel. Yang ketiga, berarti kita pakai fungsi ya. Jadi menghitung rata-rata dan lain-lain tadi kita pakai fungsi. Jadi average gitu ya, median, min, max, standar def s, var s, count if, dan average if. Oke, yang keempat itu membuat tabel. Tabel statistik deskriptif ya untuk data pretest, post-test, gain, dan angket respon siswa. Yang kelima itu membuat ringkasan statistik deskriptif berdasarkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang keenam menuliskan interpretasi deskriptif berdasarkan hasil perhitungan Excel. Yang ketujuh membedakan interpretasi deskriptif dengan kesimpulan statistik inferensial ya. Oke, di sini sebagai pengantar gitu ya. Kalau dalam skripsi khususnya yang kuantitatif, nah mahasiswa itu kan tidak hanya menampilkan data mentah gitu ya. Jadi data itu perlu diringkas agar nanti si pembaca gitu ya yang membaca skripsi kalian itu dapat memahami gambaran umum mengenai hasil penelitiannya. Nah, ringkasan itu biasanya disajikan dalam bentuk statistik deskriptif gitu ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Misalkan yang pertama, rata-rata nilai pretestnya gimana? Rata-rata nilai post-testnya bagaimana? Nah, rata-rata post-test lebih tinggi enggak daripada pretest gitu ya. Terus nilai tertingginya gimana? Terendahnya gimana? Ada enggak peningkatannya nih? Peningkatannya merata enggak gitu ya. Ya, terus juga ini ada perbedaan nggak rata-rata antara rata-rata peningkatan ya, rata-rata gain antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Ada bedanya nggak? Terus juga gimana kecenderungan responsnya
terhadap pembelajaran matematika, gitu ya. Nah, jadi dalam konteks skripsi, khususnya di prodi pendidikan matematika gitu ya, untuk statistik deskriptif itu sering digunakan sebelum analisis lanjutan gitu ya. Jadi deskriptif dulu biasanya. Jadi dapat gambaran umum dulu sebelum nanti pakai analisis yang lebih lanjut. Misalkan ada uji nilaitas, nanti ya ada uji homogenitas, uji T, uji Mann-Whitney, uji korelasi, dan analisis lainnya. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Jadi di sini bahwa statistik deskriptif yang kita kerjakan nanti itu belum bisa digunakan untuk menyimpulkan pengaruh gitu ya secara statistik. Nah, ini hanya sebagai gambaran awal gitu ya. Gambaran awalnya gimana? Karena kalau sudah urusan penyimpulan gitu ya itu nanti uji lanjutan tadi ya. Oke, nah untuk konteksnya tadi ya, untuk data seperti tadi yang disampaikan, kalau bagi yang belum dapat atau belum belum bikin, kemarin kan sudah Bapak bagikan ya datanya, meskipun masih dalam bentuk eh, Microsoft Word gitu ya. Kalian ketik sendiri. Nah, kalau misalkan nanti mau yang versi Excel secara langsung, ini udah Bapak siapkan. Jadi kalian tinggal scan saja ini QR code-nya, di scan. Nanti kalian bisa langsung download versi Excel untuk data mentahnya, gitu ya. Nah, data ini kan eh, seperti di pertemuan 9 kemarin. Jadi kita sudah diberikan itu data mulai dari ini ya. Nah, jadi mulai dari nomor, kode responden gitu ya, terus jenis kelamin, nah, terus kelompok gitu ya, kelompok satu, kelompok dua. Nah, kalau jenis kelamin kan udah disampaikan gitu ya, kita pakai kode. Misalkan satu itu laki-laki, dua perempuan. Terus juga kelompok kita pakai kode. Satu itu eksperimen, duanya kontrol gitu ya. Terus juga ada nilai prioritas Fortes, terus ada hasil angket gitu ya dari 1 sampai 5. Terus ada gain. Nah, kalau misalkan gain kemarin kan kita itu hasil dari olahan kita gitu ya di pertemuan ke-9. Jadi gain, total angket, rata-rata angket, kategori ketuntasan dan kategori respons kemarin kita udah olah. Jadi kalau misalkan di data mentah belum ada. Nah, jadi ini tadi ya sudah Bapak sampaikan ini lanjutan dari pertemuan ke-9. Jadi harapannya kalian udah clear tuh pertemuan 9 gitu ya. Makanya dapat tuh udah data ini. Nah, ini ya termasuk juga data ringkasan. Nah, ini juga kemarin tugas yang ada di pertemuan ke-9. Kalian harus udah clear dulu baru bisa lanjut di pertemuan ke-10 ini. Gitu ya. Oke, terus nah di materi inti ya. Nah, tadi untuk statistik deskriptif tadi ya, itu kalau kita definisikan adalah teknik statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data, gitu ya. Nah, jadi dalam penelitian, statistik deskriptif itu digunakan untuk menjelaskan data hasil belajar, misalnya gitu ya, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir kritis, minat belajar, motivasi belajar, ataupun respon siswa terhadap pembelajaran. Nah, ini contohnya, gitu ya. Ini udah ada contoh statistik deskriptifnya dan fungsi-fungsinya. Jadi mulai dari mean tadi rata-rata itu ya, ada median itu nilai tengah, minimum nilai terendah, maksimum nilai tertinggi, range ya rentang itu berarti selisih antara nilai tertinggi dengan terendah. Kalau standar deviasi berarti sebaran data. Nah, kalau varian berarti keragaman data. Gitu ya. Sedangkan jumlah data berarti ya menghitung banyaknya data yang dianalisis. Nah, di Excel berarti kita ingat kembali ya, kita pakai kembali rumus-rumusnya seperti ini. Nah, ini udah ada nih gitu ya. Kalian tinggal pakai dan pelajari gitu ya. Jadi nanti kita pakai yang ini. Mulai dari jumlah data, rata-rata, median, nilai terendah, nilai tertinggi, rentang, standar deviasi, dan varians gitu ya. Nah, ini ada keterangannya juga ya. Nah, terus kalau misalkan kalian lihat ya di sini ya, ya mungkin agak agak terhighlight bagian ini ya. Ada
standar deviasi sama varians. Jadi rumusnya itu stdef titik s sama var titik s. Nah, kenapa ada s? Nah, karena data itu kita anggap sebagai sampel, bukan populasi. Nah, jadi nanti kalau kalian coba ketik rumusnya di Excel, itu ada dua opsi sebenarnya ya. Bisa yang pakai titik S ini, bisa juga yang tidak pakai titik S. Jadi cuma stdef aja atau var aja gitu ya. Nah, tapi itu berlaku untuk populasi. Sedangkan ini kan kita ceritanya datanya itu hanya di satu satu kelompok gitu ya, satu kelompok atau dua kelompok lah ya, dua kelompok. Jadi kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Jadi ceritanya itu jadi dua kelompok itu aja. Jadi bukan keseluruhan siswa gitu. Nah, makanya kita anggap ini datanya sebagai sampel. Nah, jadi rumusnya itu pakai titik S gitu ya untuk standar deviasi dan variansnya gitu ya. Nah, untuk alamat sel ini ya, ini contohnya ya. Contoh alamat selnya posisinya ini kan bisa berubah ya tergantung. Jadi enggak pastikan kalian itu periksa kembali. Jadi enggak langsung eh, ngikut sama persis gitu. Tergantung nanti posisi selnya di mana. Bener enggak gitu. Kalau misalkan sama ya udah tinggal pakai gitu ya. Kalau misalkan beda ya sesuaikan. Berarti selnya yang mana? Bener enggak E2 sampai E21 gitu ya. Kalau Bapak kan E2 berarti ini ya. Nah, ini E2. E21 berarti sampai sini. Gitu ya. Nih, ini rentangnya. Oke, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya punya kalian sama ya berarti tinggal bisa pakai langsung. Kalau berbeda ya dicek lagi gitu ya. Oke. Nah, oke kita coba ngitung gitu ya statistik deskriptifnya untuk pretest dulu. Nah, jadi rumusnya yang kita pakai ya. Nah, kita pakai ini. Nah, ini karena rumusnya untuk pretest tadi ya, berarti ada di kolom E. Nih yang ini. Yaitu pretest ya. Nah, kita ngitung berarti eh, pakai ini ya. Enaknya itu berarti dibikin aja di sel sorry di kolom samping tambahan aja berarti ya. Nah, ini kan sama nih. Oke, kita bikin aja di sini deh biar biar nggak berbeda nanti. Kalau misalkan beda beda sheet gitu ya, beda sheetnya di sini nanti berbeda, agak beda dikit nanti ya. Biar kalian nggak bingung, kita bikin aja tambahan di sini. Oke, kita bikin di sini. Nah, sini ya. Jadi dari jumlah data pretest, terus juga rata-rata pretest, terus median pretest, terus nilai pretest terendah, nilai pretest tertinggi, terus juga ada rentang untuk pretest, terus standar deviasi pretest, dan varians pretest. Oke, nah ini ya, ini kita bikin gitu ya, kita olah. Nah, tergantung ini tadi ya datanya dan ingat sesuaikan dengan rumusnya. Nah, kalau jumlah data, ingat ya jumlah data itu count ya kalau menjumlah. Jadi cuma menghitung aja, count gitu ya. Bukan sorry, jumlah data itu maksudnya banyak data, gitu ya banyak data. Jadi bukan bukan dalam artian sum gitu ya, menggabungkan, menjumlahkan semua data. Nah, kalau count itu kan berarti menghitung banyaknya data saja, gitu ya. Oke. Nah, di sini berarti
rumusnya tadi ya, sesuai di modul itu berarti kita pakai count, terus data pretest kita hitung ya, berarti yang ini sampai sini ya, terus kita kurung tutup, nah kita enter. Nah, jumlah datanya ada 20 ya. Terus rata-rata pretest ya, rata-rata berarti kita pakai average. Sama ya, kalau bagian pretest tadi sama nih. Berarti dari E2 sampai E21. Nah, kalau misalkan ingat ya, kalau misalkan mau diklik gini, nah ini nggak kelihatan ya, mungkin pakai shift ya. Jadi klik dulu yang data paling awal, terus shift-nya ditahan, baru klik yang paling akhir. Nah, gini. Atau cara kedua, kalian pakai eh, ketik aja. Jadi data awalnya di sini E2, terus titik 2, terus klik lagi di sini. Nah, itu nggak usah pakai shift, nggak usah ditahan tombol shift-nya, tapi harus diketik. Nah, gitu ya. Terus kurung tutup. Nah, kita dapat rata-rata pretest. Terus median. Nah, berarti kalau median sama ya, median rumusnya median juga. Oke. Kalau misalkan kalian udah ingat ya tinggal diketik juga bisa sebenarnya ya. Jadi gini, berapa? E2 ya, titik 2, E21. Udah, tutup, enter. Ya, dapat mediannya. Terus nilai pretest terendah, berarti kan rumusnya apa? Terendah berarti min ya. Pretest tadi berarti dari E2, titik 2, E21. Kurung tutup, enter. Nilai tertinggi berarti maksimum ya. Nah, sama tadi E2, titik 2, E21. Tutup, enter. Terus rentang. Rentang berarti dari tertinggi ke terendah. Nah, jadi kita, ini lebih gampang ya. Berarti kalau rentang sama dengan, terus klik ini, dikurangi dengan ini. Gitu ya. Udah. Kan rentang tadi itu dari tertinggi ke terendah. Ya, selisihnya. Nah, udah gitu, enter. Terus standar deviasi, berarti kan tadi stdef. Nah, ini ya, ada stdef banyak ya, kalau kalian lihat ya. stdef gitu ya. Nah, ini kalau ini populasi gitu ya. Ini sampel, kita pakai yang ini ya. Nah, di double klik aja. Terus sama, berarti untuk rentangnya berarti dari E2 selnya sampai E21. Enter. Varian sama, berarti var titik S. Nah, buka E2 titik 2 E21. Udah, gitu ya. Kita udah dapat nih statistik deskriptifnya. Oke, gitu. Nah, untuk post test juga sama ya. Nah, kalau kita lihat di sini interpretasinya ya, berarti yang ini ya. Nah, ini itu adalah rata-rata. Nah, ini kan ya tadi ya. Rata-rata pretest berarti menunjukkan gambaran kemampuan awal siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Yang ini ya, 49,15. Nah, jika rata-rata pretest masih rendah, berarti itu menunjukkan bahwa ya kemampuan awal siswa terhadap materi SPLDV itu masih perlu ditingkatkan. Makanya perlu dilakukan penelitian. Tadi itu ya dikasih treatment. Oke, terus ini sama ya. Kita buat untuk post testnya. Nah, untuk post testnya sama berarti nih. Kita bikin lagi kayak gini. Nah, berarti dari ini sama ya. Nah, mulai dari jumlah data post test ya. Terus rata-rata post test. Terus median post test. Terus nilai post test terendah, nilai post test tertinggi, terus juga rentang untuk post test gitu ya. Terus standar deviasi post test dan varian post test. Oke. Sama ya, tadi jumlah data
ya, banyaknya data gitu ya maksudnya ya. Banyaknya data post test berarti kita pakai count ya. Oh, nah untuk post test berarti itu posisinya ada di kolom F ya. Nih, kolom F. Jadi kalau tadi kan pretest nih di E ya. Kalau ini F. Berarti dari F2 sampai F21. Ini ketik aja sama sama kayak tadi F1 tutup enter. Nah, sama ya. Oke, langsung kita bisa langsung aja tanpa melihat atau klik stylenya berarti ya. Rata-rata berarti average sorry sama dengan yang ketinggalan ya, sama dengan average. Nah, terus tadi dari F2 sampai F21 tutup. Nah, median, terus dari F2 sampai F21. Oke. Nilai yang terendah berarti min ya. F2 sampai F21. Terus ini max F2 sampai F21. Rentang tadi berarti tinggal klik ini dikurangi dengan ini ya. Yang tinggi kurang terendah. Terus tanda deviasi berarti stdef titik S dari F2 sampai F21. Terus varian berarti var titik S dari F2 sampai F21. Oke, sudah. Nah, ini ya berarti ini ya kita udah bikin ya statistik deskriptif untuk post test. Nah, interpretasinya berarti gini ya. Rata-ratanya tadi kan menggambarkan capaian setelah pembelajaran, rata-rata post test tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya rata-ratanya itu lebih tinggi, kalau misalkan lebih tinggi ya ini kan 73 ya. 73,65 tadi kalau rata-rata pretestnya tadi 49,15. Nah, ada peningkatan ya, berarti ada peningkatan nih gitu ya, ada peningkatan meskipun belum bisa kita simpulkan, tapi ada gambaran setidaknya gambaran peningkatan gitu ya. Oh, kira-kira ada meningkat nih. Nah, makanya perlu dilakukan uji analisis lebih lanjut gitu ya. Nah, terus misalkan untuk gain, nah ini untuk gain ya. Gain tadi kan itu selisih antara post-test dengan pretest. Nah, ini digunakan juga untuk melihat peningkatan skor siswa. Gitu ya. Nah, peningkatan skor siswa. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kita perlu ngitung ini ya. Mirip-mirip kayak tadi. Jadi rata-rata, median, terendah, tertinggi, rentang, tanda deviasi, dan varian. Tapi kolomnya itu kolom gain. Gitu, yang ini. L berarti ya. Untuk kolom L. Nah, gain itu kan tadi menunjukkan selisih ya antara post-test dengan pretest. Nah, kita bikin lagi satu di sini ya, di sini. Berarti tadi dari rata-rata gain, terus juga median gain, terus gain terendah, gain tertinggi, rentang gain, terus juga tanda deviasi gain, terus variance gain. Oke, ini rata-rata dari average. Berarti ya gain itu tadi kolom L ya, L berarti dari L2 sampai L21. Jadi bisa diketik aja L2 sampai L21. Median berarti median rumusnya ya. Nah, L2 sampai L21. Gain terendah berarti min ya. Min dari L2 sampai L21. Gain tertinggi berarti max ya. Max dari L2 sampai L21. Rentang berarti yang tertinggi dikurangi yang terendah. Tanda deviasi berarti stdef titik S
dari L2 sampai L21. Terus juga varian berarti var titik S dari L2 sampai L21. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah data gain ya, statistik deskriptif dari gainnya. Nah, ini sama ya. Kemudian kita olah lagi untuk angket respons. Nah, oke, untuk angket respons berarti di sini kita bikin lagi mulai dari jumlah data respons, terus rata-rata respons, median, terus respons terendah, terus respons tertinggi, terus standar deviasi. Nah, oke, tadi jumlah data kita pakai count. Untuk respons itu berarti ada di kolom, kalau di sini N ya. Respon. Nah, yang ini ya. Kita tadi udah pakai yang ini nih. Nah, ya. Dari N2 sampai N21. Ada 20 ya jumlah datanya. Rata-rata berarti average sama ya tadi berarti dari N2 sampai N21. Median berarti median N2 sampai N21. Terus yang terendah berarti min N2 sampai N21. Tertinggi berarti max dari N2 sampai N21. Terus standar deviasi dari N2 sampai N21. Nah, interpretasinya berarti rata-rata respon siswa menunjukkan kecenderungan penilaian siswa terhadap pelajaran. Jadi kalau rata-rata responnya itu berkategori baik, gitu ya. Nih 3,78 ya atau sangat baik. Nah, berarti kan responsnya itu positif. Kalau kita lihat ya, 3,78 ini artinya apa? Nah, kemarin kita udah ngitung interpretasi kemarin itu ya. Nih kategorinya. Nah, di sini kan kemarin kita itu bikin kategori untuk respons itu kalau lebih dari 4 ya sangat baik. Tapi kalau sekedar lebih dari 3 berarti cuma baik. Gitu ya. Nah, kalau kita tadi kan kita dapat rata-rata responnya itu 3,78 berarti baik gitu ya. Nah, baik saja, tidak sampai sangat baik tapi udah oke lah ya, berarti secara umum berarti responsnya positif gitu artinya ya. Oke, kemudian kita bikin statistik deskriptif berdasarkan kelompoknya. Nah, kalau dalam penelitian eksperimen gitu ya ataupun misalkan kuasi eksperimen itu kan biasanya datanya dikelompokkan jadi dua gitu ya. Ada dua nih, berarti kan ada kelompok kontrol sama kelompok eksperimen. Nah, jadi ini nggak bisa ya, nggak bisa dihitung keseluruhan tapi harus dikelompokkan gitu. Nah, jadi kita pakai rumus yang mana rumusnya itu kita modifikasi sedikit gitu ya, pakai if. Nah, jadi kalau count-nya count if, average-nya juga average if gitu ya. Nah, untuk menyesuaikan. Nah, yang penting tadi kodifikasi, kemarin kita udah belajar kodifikasi, pengkodeannya kalau eksperimen itu satu, nah kalau kontrol itu dua kemarin ya kelompoknya. Nah, jadi kalau misalkan menghitung rata-rata post test dari eksperimen, berarti datanya data post test. Nah, tapi kan
kita pakai kelompoknya 1, gitu ya. Nah, karena eksperimen. Kalau kontrol 2. Itu rata-rata gain eksperimen gitu ya, sama 1 sama 2. Nah, ini kita bisa bandingkan nanti. Oke, kita bikin dulu saja langsung di sini. Mulai dari jumlah ya. Jumlah siswa eksperimen. Terus jumlah siswa untuk kelas kontrol. Terus rata-rata post test eksperimen. Terus rata-rata post test kontrol ya. Terus rata-rata gain eksperimen sama rata-rata gain kontrol. Oke, kita rapikan dikit. Oke, sudah. Nah, untuk jumlah siswa eksperimen berarti kan tadi kita pakai count if ya, count if. Nah, di sini range-nya berarti jumlah siswa ya. Berarti kan dari bisa pakai ini ya. Ini, nah ini. Ini kan kelompok ya. Kelompoknya kan berarti kita ada di kolom D ya. Kolom D itu kelompok tadi ya. 1 itu eksperimen ya, 2 kontrol. Nah, jadi kita ngitung count if-nya itu di sini ya. Tentang selnya. Dari D2 sampai D21 gitu ya. Nah, ini nggak langsung ditutup ya, karena count if berarti pakai titik koma dulu, terus kita kasih kriterianya 1 gitu ya. Kita pengen ngitung yang 1 aja gitu maksudnya. Baru kita tutup gitu. Nah, baru dia terhitung itu. Oke, nah di sini jadi kalau jumlah siswa untuk kelas kontrol sama ya berarti ya. Count if rentangnya itu juga tadi dari D ya, D2 sampai D21 terus titik koma dulu, kasih kategorinya 2 atau kriterianya yang 2 ya, kita ngitung yang kontrol aja baru ditutup. Nah, sama ya, udah terhitung oke, sama-sama 10 berarti. Terus rata-rata post test untuk eksperimen gimana? Berarti rata-rata kita pakai average. Tapi karena kita pengennya itu yang post test aja, berarti pakai average if. Nah, oke, range-nya berarti untuk uh, kolom post test berarti ya, kolom post test. Kolom post test. Nah, ini ya. Berarti oke, range-nya berarti kan dari ini dulu nih. Kita ngitung range dulu ya ini. Nah, di rumusnya kan kelihatan ya. Average if berarti range dulu, baru kriteria, baru average range gitu lah. Nah, berarti kita masukin dulu pengelompokannya berarti. Itu ya. Kalau average if ya ada 3 isian nih ya. Range, kriteria, sama average range. Nah, untuk range berarti kan itu pengelompokannya dulu. Jadi bukan langsung datanya kita masukin ya, bukan sel data. Tapi sel untuk pengelompokan dulu dari D2 sampai D21. Nah, baru titik koma. Kriterianya apa? Karena kita pengen eksperimen berarti kriterianya 1 ya. Nah, kalau kontrol kan tadi 2. Nah, baru kita titik koma. Nah, baru ini datanya. Gitu ya. Datanya yang mana? Yang ini. Nah, sampai sini. Post gitu ya. Average range itu datanya. Nah, baru kita tutup. Baru di enter. Nah, dapatlah 79,9. Nah, ini sama ya. Jadi average if. Nah, terus tadi ya range-nya itu yang dimaksud range itu adalah range kelompok ya. Nah, range kelompok dulu. Titik koma kelompok 2 karena kita pengen kontrol. Terus titik koma lagi baru nilai prosesnya. Nah, baru kita tutup. Nah,
gitu ya. Jadi rumusnya itu mirip ya. Jadi berbedanya tuh hanya yang di tengah ini. Iya yang ini. Kalau eksperimen berarti kan satu tadi ya. Kalau kontrol dua. Nih. Ya, yang lainnya sama gitu ya, selebihnya sama. Oke, terus rata-rata gain untuk eksperimen gimana? Nah, berarti kan rata-rata gain, nah berarti rata-rata itu average. Nah, kita pengen untuk eksperimen saja berarti pakai if. Sama ya, range-nya berarti range kelompok. Berarti dari D. Dari sini sampai sini ya. Terus kita tutup, terus kelompoknya tadi kelompok satu, berarti karena kita pengen eksperimen, lalu datanya sekarang. Datanya berarti data gain ya. Data gain yang ini ya. Untuk kolom L. Oke, baru kita tutup. Nah, ini sama untuk rata-rata gain kontrol, berarti kita pakai average. Average if. Range-nya tadi dari D, ya berarti ya. Ini sampai sini. Terus kita kasih kode 2, karena kita pengen kontrol. Terus kita masukin sel untuk datanya dari L2 sampai L21. Baru kita tutup, baru enter. Oke, udah dapat ya. Jadi ini adalah statistik deskriptif berdasarkan kelompok. Nah, kelihatan ya, jumlah siswanya itu sama ya untuk eksperimen maupun kontrol. Nah, tapi rata-ratanya berbeda ya. Rata-rata prosesnya berbeda ya. Lumayan signifikan perbedaannya. Bahkan rata-rata gainnya juga berbeda. Gitu ya. Hampir separuh bedanya. Nah, jadi tapi ingat ya, meskipun ini sudah kelihatan gitu ya perbedaannya, tapi ini hanya data yang bersifat deskriptif. Jadi kalau misalkan mau menyimpulkan tadi itu perlu analisis lebih lanjut gitu ya. Jadi nggak cukup sebenarnya hanya sekedar ringkasan seperti ini. Gitu ya. Nah, tadi yang untuk apa namanya? Kita bikin tabel sekarang ya, tabel deskriptif ya. Nah, silahkan tabelnya misalkan bikinnya itu di boleh deh di mana nih di sel baru deh ya, sel baru. Nah, ini bisa digeser ke sini. Nah, ini sel baru ini kalian bisa rename saja. Nanti misalkan tabel deskriptif total, misalkan gitu ya, total. Oke. Nah, kalian perlu bikin tabel seperti ini. Nah, ini ya. Jadi dari variabel, terus n, terus min untuk rata-rata, median, terus min, max, range, terus standar deviasi, sama varian. Nah, terus variabelnya berarti kita kelompokkan berdasarkan pretest, post-test, gain, sama rata-rata angket. Oke. Nah, terus ini yang nanti kita isi. Ya, N itu berarti banyak data ya. Kalau ini rata-rata, median, nilai terendah, nilai tertinggi, rentang, tanda deviasi, dan varian. Itu. Nah, ini udah ada juga ya. Apa namanya? Rumusnya udah ada. Jadi kalian nggak perlu pusing, tinggal pelajari saja. Nah, yang penting untuk posisi sel ya, yang ini sesuaikan tadi ya. Kalau kebetulan sama ya oke gitu, tidak masalah. Kalau misalkan berbeda, nah nanti hati-hati. Oke, kita bikin dua berarti ya. Jadi yang ini sama yang berdasarkan kelompok. Gitu. Nah, satu lagi kita bikin di sini ya.
Nah, ini kita bikin lembar keempat, kita akan ganti nama jadi tabel deskriptif kelompok. Nah, tadi kan total semua. Nah, kalau deskriptif kelompok berarti kita bikin mulai dari kelompok saja. Terus n min pretest, terus min pretest, terus min dari gain sama min dari respon. Nah, oke, kelompok berarti ada dua ya, ada kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Nah, terus kita balik lagi ke tabel script total dulu. Nah, ini kan kita perlu ngitung variabel untuk variabel pretest gitu ya. Ini kita bisa hitamkan seperti ini ya. Ini yang ini. Nah, ini ya. Nggak mau bentuknya seperti tabel. Oke, ini berarti kan jumlah, sorry, bukan jumlah ya. Banyak data. Banyak data. Jadi ini sebenarnya kalian selain pakai rumus, ya yang ini, tadi ya, kalian juga sebenarnya bisa ngambil, ya. Ngambil data yang udah kita pernah bikin sebenarnya ya. Tinggal cari banyak data untuk pretest gitu. Nah, kira-kira kita ada bikin nggak nih? Gitu ya. Banyak data pretest. Nah, yang ini kan ada nih ya. Jumlah data pretestnya ini sama. Jadi kita bisa mengcopy saja selnya. Kalau udah ada hitungannya, udah pernah ngitung. Nah, jadi nggak perlu lagi ngitung seperti ini, gitu ya. Kalau ini asumsinya berarti belum pernah ngitung. Jadi ya dibikin lagi kayak gini. Kalau kita udah pernah ya kemarin, kalau udah bikin ringkasannya ini udah ada. Ya, jumlah data pretest, jumlah data posttest. Nah, jadi tinggal di klik saja, gitu ya. Jadi tinggal di enter. Nah, jadi dia akan mengcopy otomatis data yang tadi. Nah, ini juga sama ya. Banyak data posttest berarti sama dengan ada di sini. Nih ya, enter. Gain berarti banyak data gainnya, gitu ya. Nah, banyak data gainnya berarti gimana ya? Ada nggak di sini? Banyak data gain, belum ada ya? Banyak data gain. Oke, nah, kita lihat dulu. Rata-rata gain nggak ada ya? Rata-rata median, tertinggi, terendah. Kalau N untuk gainnya belum ada ya. Nah, berarti kita emang perlu ngitung. Berarti gitu ya. Pakai count. Ya, oke. Berarti di sini nggak bisa ya. Count ya. Kita pakai count untuk gain. Nah, terus kita klik sel yang gain. Nah, yang ini ya. Sampai sini. Dipakai count ya, count. Ini nanti otomatis ya, terisi sendiri kalau kita klik lembar mana gitu ya kita pakai. Nah, udah tinggal kita tutup. Udah enter sama ya. Terus rata-rata angket. Nah, ini kayaknya ada ya. Rata-rata angket ada enggak? Rata-rata. Oh, ini. Nah, ini udah apa? Rata-rata angket ya. Nah, rata-rata angket seperti ini. Udah, tinggal tuh. Nah, terus ini min dari pretest. Berarti rata-rata pretest. Gimana tuh rata-rata pretest? Ya. Oke, rata-rata pretest ada enggak? Nah, kita lihat. Oh, ada ini. Nah, ini udah. Coba enter. Rata-rata posttest sama nih. Nah, ini udah. Kita rata-rata gain. Rata-rata gain ada enggak? Oh, ini ada nih. Nah,
Rata-rata angket ya sama ya. Rata-rata angket ya sama ini tadi ya, rata-rata angket. Nah, terus mediannya. Nah, ini kayaknya, sorry, ini kita ubah aja deh ya. Kayaknya di bagian modulnya agak agak keliru ya. Mungkin sebenarnya itu data, oh ya data angketnya ya, sebenarnya kita lihat ya. Nah, ini rata-rata angket, terus di rata-rata, itu maksudnya ya. Jadi rata-rata angket yang di rata-rata. Jadi yang ini sebenarnya rata-rata angket yang di rata-rata, gitu. Nah, biar nggak bingung ya. Nah, oke. Kemudian median berarti median pretest. Nah, kita lihat ada nggak median pretest? Kayaknya ada tadi kita bikinnya. Median pretest. Nah, ini ada nih ya, median pretest. Udah, tinggal enter. Median post test sama nih ada kita tadi bikin udahan. Median post test. Nah, ini. Nah, enter. Median dari gain sekarang median dari gain ada tadi median gain nih. Nah, enter. Median dari rata-rata angket. Median dari rata-rata angket ada enggak? Median, nah ini ya. Nah, oke, terus nilai terendah pretest. Nilai terendah pretest ada tadi nilai pretest. Nah, ini ya, nilai pretest terendah. Oke, nilai terendah post test ada tadi nilai post test terendah nih. Terus nilai terendah untuk gain. Nah, nilai terendah gain berarti, nah ini gain terendah. Oke, terus nilai terendah dari angket respon. Nah, respon terendah. Oke. Maksimum nilai tertinggi dari nilai tertinggi pretest ya. Nilai tertinggi pretest ini pretest tertinggi. Terus nilai tertinggi post test. Nah, ini sorry. Oke. Nilai tertinggi gain. Terus nilai tertinggi dari angket respon. Nah, range rentang ya. Rentangnya nih rentang pretest ada dari rentang pretest ya. Rentang pretest. Ini nih, nah, rentang pretest, enter. Terus rentang post test tadi ada. Nah, ini rentang dari gain. Sekarang rentang gain ini. Terus rentang dari angket. Nah, rentang dari angket ada nggak? Oh, belum ada ya. Ini yang tertinggi sama terendah, tapi rentangnya belum ada. Oke, berarti yang kita hitung aja dari sini. Dikurang ini. Gitu ya. Terus enter. Nah, standar deviasi pretest. Standar deviasi pretest ada tadi. Standar deviasi pretest. Nah, ini. Terus standar deviasi post test. Ini. Terus standar deviasi gain. Ini standar deviasi angket. Varians ya, varians pretest. Varians pretest mana pretest. Nah, gini. Terus varians post test. Ini. Terus varians untuk gain. Ini.
sama varians untuk angket. Mana varians? Standar deviasi, gak ada ya? Oh, varians belum ya? Variansnya belum, berarti kita bikin ya. Variansnya belum, oke nggak apa-apa. Kalau belum, kita hapus dulu. Kita ketik rumusnya ya. Berarti var titik s untuk angket ya. Angket berarti ada di sini. Rata-rata angket. Nah, yang ini. Sampai sini. Tutup, enter. Nah, oke. Variansnya ketahuan ya. Udah dapat. Beda ya tadi ya. Kalau ini kan kita cuma ngitung tanda deviasi tadi ya. Variansnya belum. Nah, ini udah ya. Tabel deskriptif untuk keseluruhan. Nah, sekarang kita bikin tabel deskriptif untuk kelompok. Gitu ya. Nah, ini kita garis dulu. Ini cuma rata-rata ya, rata-rata semua nih. Nah, berarti yang pertama tadi N itu banyak data ya, banyak data. Kita udah punya tadi ya. Ini banyak data pretest. Proses dulu ya, proses dulu. Sorry, bukan. Banyak data kelas eksperimen. Sorry. Banyak data kelas eksperimen ada enggak? Oh, ada ini. Ya. Nah, ini udah ada nih. Terus banyak data untuk siswa di kelas kontrol. Ya. Terus rata-rata pretest untuk eksperimen. Rata-rata pretest eksperimen. Ada tadi ya. Rata-rata, oh belum ada ya. Kita baru ngitung rata-rata post test tadi tuh nih. Rata-rata post test. Rata-rata gain sama rata-rata kontrol. Tapi kita belum bikin yang berkelompok. Oke, kalau gitu kita pakai rumus ya berarti ya. Ini rata-rata gain enggak ada ya emang ya. Rata-rata pretest eksperimen. Nah, belum ada. Ya, rata-rata pretest untuk kelas eksperimen. Kalau ini kan rata-rata pretest keseluruhan ya. Batas keseluruhan. Oke, berarti kita bikin ini hapus dulu ya. Rata-rata pretest untuk kelas eksperimen. Nah, gimana tadi? Rata-rata, nih ya, udah ada nih ya. Rata-rata pretest eksperimen. Berarti kan kita pakai average yang jelas, tapi pakai average if ya, karena kita cuma pengen yang eksperimen saja. Nah, kemudian rentangnya itu berarti rentang untuk pengelompokan. Tadi ya jangan lupa. Berarti yang ini ya. Nah, terus eksperimen kita kasih 1. Terus baru titik koma lagi datanya. Nah, berarti pretest data pretest yang ini. Ya, sampai sini. Nah, tutup enter. Oke, sama nih ya untuk rata-rata pretest kontrol. Berarti average if terus tadi rentang kelompoknya yang ini titik koma 2 karena kontrol titik koma pretest. Nah, tutup enter. Oke, ini ya. Nah, rata-rata pretestnya mirip ya. Rata-rata pretestnya mirip ternyata. Nah, gimana dengan rata-rata post testnya? Oke, sama tadi ya, average. Sorry, rata-rata post test udah tadi ya. Nah, kalau udah berarti ya copy aja ya. Nah, rata-rata post test udah tadi ya, nggak usah dihitung lagi. Mana tadi? Oh, tapi belum ya. Oh, ada. Rata-rata post test eksperimen. Nah, berarti ini. Ya. Terus rata-rata post test kontrol. Ada tadi sama. Rata-rata post test kontrol. Nih. Rata-rata gain eksperimen ada enggak? Rata-rata gain eksperimen. Rata-rata gain, oh ada nih.
rata-rata gain eksperimen, rata-rata gain kontrol ada. Nah, yang dia ada itu rata-rata respon eksperimen sama rata-rata respon kontrol. Oke, berarti ini sama dengan rata-rata respon. Berarti kan average ya, sama ya, average if. Nah, terus rentangnya ini rentang kelompoknya tadi ya, rentang kelompok. Terus titik koma itu kita karena eksperimen berarti satu titik koma lagi baru responsnya ya. Nih, responnya kita pakai yang di rata-rata aja ya. Nah, ini terus tutup. Baru enter. Nah, ini sama ya, berarti average if terus rentangnya ini sampai sini titik koma 2 karena kontrol titik koma ini rata-rata angket. Oke, tutup enter. Nah, gitu udah ya. Ini udah bikin. Oke, udah selesai. Kemudian di sini kita lihat nah, interpretasi ya. Jadi setelah bikin tabel itu kalian perlu menuliskan interpretasi ya. Nah, interpretasinya nggak usah panjang-panjang tapi harus sesuai gitu ya. Nah, ini contohnya. Berdasarkan hasil tes deskriptif, oh ternyata rata-rata proses lebih tinggi. Nah, ini jadi nggak sembarangan ya. Berdasarkan tadi kita lihat tadi ini rata-rata post test ternyata lebih tinggi dari pretest yang keseluruhan ya. Nih rata-rata nih ya. Ini yang dibahas tadi. Oh rata-rata post test lebih tinggi daripada pretest gitu ya. Oh berarti ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan memecahkan masalah matematis siswa setelah pembelajaran. Nah terus kalau per kelompok gimana? Kita lihat nih ya per kelompok. Oh ternyata rata-rata gain kelompok eksperimen juga lebih tinggi. Nih ya. Nih, rata-rata gain eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata gain kelompok kontrol. Ternyata gitu ya. Nah, jadi ini berarti ada peningkatan skor pada kelompok eksperimen yang lebih besar peningkatannya. Gain tadi ya, gain itu peningkatan. Nah, tapi untuk memastikan apakah memang perbedaan tersebut signifikan, perlu analisis statistik lanjutan. Gitu ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi tidak boleh langsung kita simpulkan bahwa modelnya ini tuh berpengaruh secara signifikan. Model pembelajaran yang kita pakai ya, misalkan tadi ya pakai sesuai judul skripsi tadi. Nah, tidak bisa langsung kita simpulkan berpengaruh signifikan kalau hanya pakai statistik deskriptif ini gitu ya. Meskipun kelihatan nih udah beda ini ya, tapi nggak bisa. Perlu statistik lanjutan gitu ya. Nah, jadi bukan penyimpulannya itu bukan berarti modelnya itu terbukti berpengaruh secara signifikan gitu ya. Nah, gitu. Oke, tadi ya. Nah, untuk praktikum tadi sama. Jadi kalian tinggal ngikutin apa yang Bapak kerjakan sebenarnya, datanya sama, sama persis. Kalian tinggal kerjakan kalau misalkan kalian ngikutin tadi dari awal sambil langsung praktek, harusnya nggak ada masalah gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian hanya menonton, berarti kan belum apa perlu perlu ngulang lagi berarti perlu kerjain dari awal ya. Jadi makanya tadi enaknya kalau misalkan kalian langsung aja praktek ngikutin sambil Bapak kerjakan. Nah, gitu ya. Ini udah ya. Nah, ya jadi ingat tadi kalau misalkan sudah selesai hasilnya itu tolong dikirim gitu ya. Nah, ini filenya ya. Nanti ingat nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini hanya ini ya ketentuan untuk hasil latihan mandiri kelompok pertemuan ke-10 gitu ya. Jadi ini kerjakan nanti jangan lupa juga ini nama filenya diganti ya. Latihan mandiri 10 underscore nama underscore nim. Simpan dalam bentuk file Excel gitu ya. Baru dikirim. Jangan lupa eh, pastikan untuk tanggal atau deadline-nya itu jangan sampai kelewatan biar kalian sempat mengirim hasilnya dan dihitung nilainya gitu ya. Kalau kelewatan berarti nggak dianggap kerjaannya. Oke.
Oke, gitu. Demikian, baik kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.